Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham. Oke guys, jadi kali ini kita bakalan menguak tentang Bitcoin berasal dari berita-berita ataupun juga yang menyangkut fundamental lah ya guys ya. Gimana sih ini Bitcoin? Apakah dia bisa tergeser dari top 10 CMC ataukah masih bertahan? Ya, nggak ada yang bertahan selamanya itu ya guys ya. Nah, kecuali Bitcoin ya bang, nggak tahu juga. Kita bakal bahas di sini. Oke, jadi lanjut ya teman-teman. Sebelum kita bahas ataupun kita kupas tuntas, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Untuk teman-teman juga yang belum bergabung ke grup Telegram, kita persilahkan gabung. Ada 2 grup Telegram. Yang pertama, grup Sinyal VIP gratis. Dan juga yang kedua itu adalah grup tentang diskusinya. Sekali lagi aku ingatkan, tidak ada titip dana di sini, tidak ada titip dana di channel ini ataupun tidak ada titip dana dari saya pribadi. Intinya titip dana itu haram kalau menurutku guys, ya bukan dalam segi agamis, maksudnya adalah haram karena itu adalah intinya penipuan. Ya tidak ada titip dana, lebih baik kalian minus trading di tangan kalian sendiri daripada uang kalian hilang karena titip dana. Oke, jadi lanjut ya guys ya. Di sini kita lihat dulu untuk harga Bitcoin dari IDR aja deh. 288 juta. Nah, ini menyambung yang tadi pagi ya. Di sini kita bakalan cek dulu untuk Twitter ya dari berita-berita. Kita bakalan cek dulu. Wow, ini Binance apa nih? Wah, ini Binance mau launch di Belgium. Pokoknya Binance ini kencang kali guys ya. Gila banget nih pokoknya. Binance top 1 global. Apalagi nih Duocon ini. Kita bakalan lihat untuk berita-berita. Sudah seminggu polarisasi opini di kripto, berita yang dengan prediksi 100k Bitcoin. Peter Schiff berbicara tentang resesi dan Bill Gates membanting NFT. Bill Gates ini sepertinya orang yang termasuk membenci cryptocurrency ya. Kalau nggak salah dia mengatakan dia tidak akan membeli cryptocurrency katanya. Ukraina diberikan status pengamat dalam inisiatif kemitraan blockchain Eropa. Kita lihat lagi guys, mana berita yang paling menarik ya. Wih, ini dia. Jimmy Cramer dari Mad Money mengatakan harga Bitcoin bakalan 12.000. Waduh, ini sesuai dengan prediksi kita, ini sangat menarik nih. Mari kita klik saja ini guys ya beritanya. Sepertinya aku sangat tertarik dengan berita ini ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak tahu artinya, kita bakalan kasih Google Translate nih guys. Waduh, panjang pula lagi nih. Apa bisa nih Google Translate ya? Oke, sebentar ya guys ya. Tunggu teman-teman. Tunggu guys. Google Translate kita masukin. Nggak apa-apa. Kita potong saja dulu ya. Kita potong dulu guys. Kita potong di paragraf terakhir ya guys ya. Oke, di sini kita baca deh intinya. Pembawa acara Mad Money, Jimmy Cramer telah memperkirakan bahwa harga Bitcoin mana sih ini? Tunggu. Memperkirakan harga Bitcoin akan turun menjadi 12.000. Meskipun demikian, ia telah merekomendasikan Bitcoin dan Ether. Ini Ether ini ETH ya guys ya maksudnya. Itu orang berinvestasi. Gini. Walaupun si Cramer ini mengatakan bahwasanya Bitcoin bakalan ke 12.000,
tapi dia tetap merekomendasikan untuk membeli Bitcoin dan juga ETH sebagai investasi di dalam kripto ini gitu ya. Nah, prediksi harga Bitcoin Jim Cramer. Nah, ini yang tadi. Nah, dia ditanya apakah menurutnya Bitcoin akan mantul dari level saat ini atau bahkan Bitcoin akan turun 50% lagi atau lebih gitu ya. Nah, karena secara weekly-nya tadi baru turun sekitar 30 ya, 29% lah ya. Nah, kalau untuk menyamakan dengan dengan yang sebelumnya itu kita lihat tadi di 10.000 ya terakhir itu ya. Kalau misalnya dia turun 80%. Nah, dari ATH-nya itu. Oke. Membagikan prediksi harga Bitcoin, dia menjawab, saya pikir harganya bakalan 12.000, di mana sebelumnya ini gagal dimulai gitu ya. Oke, saya pikir orang-orang yang terlibat dengan Bitcoin harus mengambil sikap lain. Tuan rumah Mad Money menekankan, kami membutuhkan beberapa orang untuk mengatakan, lihat ini levelnya, lihat tipikal terbernaya. Mereka tidak bisa membiarkannya turun lagi. Kramer pada panggilan margin dan strategi mikro. Nah, mikro strategi ini kalau nggak salah yang kena margin call ya. Nah, ini kena margin call ini, kena MC ini ya mikro strategi kalau nggak salah itu guys. Mikro strategi itu mengalami margin call sekitar berapa ya? Pokoknya mikro strategi ini adalah salah satu yang memegang Bitcoin terbanyak saat ini. Kemarin sebelum dia boncos ya. Nah, sekarang udah boncos tuh. Oke, di sini kalian bisa lihat nih, yang terdaftar di Nasdaq mengumpulkan 129.218 Bitcoin di neracanya. CEO-nya Michael Saylor. Nah, adalah jagoan Bitcoin. Oh, kalian tahu ya, itu kalau misalnya kalian tahu ya, Michael Saylor itu sering banget ya. Pokoknya ini MicroStrategy itu kan perusahaan perangkat lunak yang terdaftar di Nasdaq gitu ya. Nah, jadi Bitcoinnya sekitar ini kalian bisa lihat 129 ribuan. CEO-nya Michael Saylor. Itu di Twitterku tuh selalu muncul ya, Michael Saylor, karena kita follow dia. Nah, terus di sini juga dia mengatakan ya, bahwasanya memang Bitcoin ini the best lah kalau untuk investasi gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih, MicroStrategy baru-baru ini membantah rumor bahwasanya mereka menghadapi margin call untuk pinjaman yang didukung Bitcoin dari Silvergate Bank. Nah, jadi intinya sebenarnya ya ada beberapa orang yang mengatakan ini MicroStrategy memang udah kena MC gitu ya. Hanya saja mereka nggak ngaku. Kalau misalnya mereka ngaku ya kredibilitas ataupun juga rate dari perusahaan mereka bakalan turun sih, kalau menurutku seperti itu. Ya jujur aja sih, ini bukan keahlianku sebenarnya untuk membaca-baca berita gini atau memahami, cuma kita kan membaca dari berita dan menganalisanya bareng. Kalau misalnya kalian ada pandangan lain terhadap berita ini, kalian bisa share ataupun juga kalian klik saja di kolom komentar. Kita memang menerima saran, masukan, ataupun juga ya intinya kita ini sharing-sharing ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh kita di dalam dunia kripto itu bukan bahwasanya itu bukan berarti kita tuh saling menjatuhkan gitu ya, kayak mampus lu, bahasanya kasar ya. Lu minus ya, minus haha gitu. Enggak, kita tuh mau nyari cuan bareng gitu loh. Ayo cuan bareng gitu. Caranya gimana? Ini loh, ini ada bahannya, berita baca gitu. Ini analisa gimana? Nanti sharing-sharing. Bagus nggak dibeli gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak tamak dalam trading gitu ya, saling berbagi. Terus gimana bang sama yang VIP berbayar? Ayo no komen gitu. Nah intinya gitu ya teman-teman ya. Michael Saylor adalah CEO dari perusahaan MicroStrategy ataupun perangkat lunak, yang mana rumornya mereka kena MC ataupun juga kalau bahasa yang lumrahnya tuh yang kalian biasa dengar itu liquid gitu ya. Nah, margin call gitu. Oke lah, jadi untuk update Bitcoinnya ini masih sama ya dari yang pagi tadi. Masih kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini pokoknya Bitcoin ya di sini-sini aja sih kalau menurutku. Nih guys. Kalau misalnya dia sudah close, nanti di bawah sini, ya ini kan kita panjangin dulu.
Nah, ini kalau misalnya dia close di bawah, berarti dia bakalan terjun. Kalau close di sini. Nah, tapi kalau misalnya nanti dia belum close, menurutku sih jangan beli dulu ya teman-teman ya. Kalau jangan pasang short dulu, bahaya banget. Intinya kalian nunggu aja lebih baik. Oke? Nah, jadi thank you yang udah nonton. Kalau mau update lebih banyak, kalian bisa nanti lihat videoku. Masuk ke dalam grup Telegram dan kita bahas di sana. Thank you banget ya teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.